Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Bapak Diki Muhammad Caidir, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata, serta rekan-rekan seperjuangan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ismi Darsofia dengan NPM 202154020 selaku moderator presentasi dari kelompok 4 dengan materi Diapsid amniotes atau yang sering kita sebut dengan reptiles. Adapun anggota dari kelompok 4 diantaranya yaitu Azmi Fauziah dengan NPM 202154061, Cita Dwi Torian dengan NPM 202154063, Sitiawati Mulyana dengan NPM 202154065, Yayu Azmi Indriani dengan NPM 202154069, Priska Angelina dengan NPM 202154071, dan Agus Suryana dengan NPM 202154081. Adapun rangkaian presentasi kelompok kami diantaranya yang pertama, pembukaan, yang kedua, pemaparan materi, yang ketiga, diskusi tanya-jawab. Namun untuk pelaksanaan sesi diskusi tanya-jawab ini nantinya akan dilaksanakan ketika pertemuan mata kuliah Zoologi Vertebrata. Namun untuk pada kesempatan kali ini dengan video yang ada, silakan rekan-rekan untuk memperhatikan materi apa saja yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, dan nantinya silakan teman-teman untuk menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan pada kolom Google Classroom yang telah disediakan. Kemudian yang keempat, yaitu penutup. Baik, untuk itu marilah kita mulai pada rangkaian pertama yaitu pembukaan dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu marilah kita masuk pada pemaparan materi yang pertama. Interpretasi kladistik dari silsilah amniote. Berdasarkan buku Zoologi dari Miller, dikatakan bahwa salah satu interpretasi filogeni amniote, mamalia dipresentasikan sebagai yang paling dekat hubungannya dengan amniota leluhur. Pada gambar berikut, yang mana penyu besar Selydra serpentina ini salah satu interpretasi dari filogeni amniote. Taksa yang tersisa membentuk kelompok monofiletik dalam amniota. Aturan analisis kladistik menyatakan bahwa semua keturunan dari nenek moyang yang paling baru harus dimasukkan dalam takson tertentu. Menerapkan aturan ini mengharuskan burung atau aves dimasukkan, bersama dengan kerabat terdekatnya, dinosaurus dalam kelompok reptil ini. Ada sedikit keraguan di benak sebagian besar ahli zoologi bahwa karakteristik yang sama seperti Condylus occipital tunggal pada tengkorak yang merupakan titik perlekatan antara tengkorak dan vertebra cervix pertama, tulang pendengaran tunggal, rahang bawah, struktur, dan lusinan karakteristik morfologi lainnya, serta bukti molekuler yang meyakinkan menjamin dimasukkannya burung sebagai bagian dari garis keturunan reptil. Sehingga ada terminologi baru dengan menyebut burung sebagai reptil unggas dan semua reptil lainnya sebagai reptil non-avian, terminologi yang semakin populer di kalangan ahli zoologi. Akan tetapi, tidak mungkin untuk mengabaikan pengelompokan tradisional reptil non-unggas dan reptilia burung ke dalam kelas yang terpisah. Masing-masing reptilia dan aves, meskipun sistem ini menciptakan kelompok reptil dan parafiletik. Sebagian untuk menghormati tradisi ini, dan sebagian untuk membuat cakupan reptil lebih mudah dikelola. Pada anggota kelas reptilia ini memiliki telur ketuban yang berkembang bebas dari air yang mengalir.
banyak adaptasi lain telah memungkinkan anggota kelas ini berkembang di darat. Telur amnion atau telur ketuban yang dimiliki oleh kelas Reptilia. Telur ketuban ini menyediakan serangkaian membran ekstraembrionik yang melindungi embrio dari kekeringan. Di dalam telur amnion ini memiliki beberapa bagian di dalamnya. Untuk bagian terluar yaitu ada korion, lebih dekat dengan cangkang dan menjadi sangat vaskular dalam proses pertukaran gas. Kemudian, terdapat cairan amnion yang membungkus embrio dalam kantung berisi cairan dan melindungi dari kejutan dan kekeringan. Ada lapisan allantois yang merupakan hasil ventral dari usus dan menyimpan limbah nitrogen, misalnya asam urat. Kemudian, di dalam allantois terdapat tangkai kuning telur, yang mana pada tangkai kuning telur tersebut terlihat melindungi dari kantung kuning telur. Kemudian, untuk posisi yang dekat embrio terdapat usus. Filogeni amniote. Kladogram ini menunjukkan salah satu interpretasi filogeni amniote. Hubungan filogenetik dalam amniota masih kontroversial. Bukti molekular yang kuat menunjukkan bahwa mamalia atau Synapsida berkerabat dengan amniota leluhur. Garis keturunan ini ditampilkan dengan menggunakan garis putus-putus. Semua amniota lainnya, Diapsida termasuk Aves, adalah bagian dari garis keturunan reptil, ditampilkan dalam garis padat. Klasifikasi tradisional yang mengecualikan burung dari Reptilia tidak valid karena menghasilkan pengelompokan parafiletik. Dalam interpretasi yang ditampilkan di sini, kura-kura dikelompokkan dengan Diapsida. Tidak adanya fenestra temporal di tengkorak mereka harus menjadi karakteristik turunan. Testudin ditampilkan sebagai kelompok saudara dari Archosauria, yang merupakan subjek perdebatan yang sedang berlangsung. Synapomorphis yang digunakan untuk membedakan taksa yang lebih rendah adalah karakteristik rangka atau biasanya tengkorak yang sangat teknis dan tidak ditampilkan. Belati dengan tanda seperti plus menunjukkan beberapa taksa yang punah. Banyak taksa punah lainnya tidak ditampilkan. Karakteristik tengkorak amniote dilihat pada gambar. Amniota diklasifikasikan menurut karakteristik tengkorak dan perlekatan otot rahang. Tengkorak sinapsid pada gambar A memiliki bukaan temporal tunggal atau fenestra dan merupakan karakteristik dari garis keturunan amniota yang mengarah ke mamalia. Untuk yang B, tengkorak anapsid tidak memiliki bukaan di daerah temporal. Tengkorak jenis ini merupakan ciri khas penyu dan sejumlah garis keturunan reptil yang telah punah. Sedangkan untuk gambar C, tengkorak diapsid memiliki dua bukaan temporal. Tengkorak jenis ini merupakan ciri khas kadal, ular, kadal cacing, tuatara, dan burung. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sitiawati Mulyana. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya, karakteristik dari reptil. Yang pertama ada telur ketuban. Telur ketuban adalah sinaformopi utama yang membedakan reptil, burung, dan mamalia dari vertebrata lainnya. Telur ketuban ini mempunyai membran ekstraembrionik. Ekstraembrionik ini melindungi embrio selama perkembangan di lingkungannya terestrial. Analisis klasditik modern telah mengungkapkan bahwa burung, kura-kura, buaya, kadal, dan tuatera terdiri dari garis keturunan reptil. Reptil telah berevolusi dari nenek moyang dengan tengkorak diapsid dengan bukaan atas dan bawah di wilayah temporal tengkorak. Kemudian, reptil juga dicirikan oleh tengkorak dengan satu permukaan, yaitu kondilus. Kemudian, reptil juga memiliki kulit kering dengan sisik epidermis yang berkeratin. Nah, keratin ini adalah protein resisten yang ditemukan dalam struktur amniota yang diturunkan secara epidermal.
Nah, selanjutnya Testudinata atau kura-kura pada penyu. Anggota ordo ini merupakan kelompok hewan yang dapat dengan mudah dikenali di antara hewan-hewan yang lainnya, yaitu dengan adanya cangkang yang menutupi tubuhnya. Cangkang ini tersusun dari sisik dermal yang mengalami osifikasi yang merupakan gabungan tulang rusuk, vertebra, dan beberapa bagian dari gelang bahu. Tulang belakangnya, kecuali bagian serviks dan bagian ekor, berfungsi keseluruhan dengan cangkang. Tak ada gerakan yang dapat terjadi pada skeleton aksial tubuh. Tulang rusuk berfungsi dengan bagian lateral dari karapaks. Dikarenakan struktur yang seperti itu, anggota Testudinata tidak mungkin dapat melakukan pernapasan dengan mengembangkan dan mengkontraksikan rongga dada. Cangkang Testudinata terdiri dari dua bagian, yaitu karapaks pada bagian dorsal dan plastron pada bagian ventral, yang disatukan pada bagian samping. Cangkang ini terdiri dari elemen bertulang yang ditutupi secara skutes terkeratinisasi pada bagian luarnya. Keseluruhan bentuk cangkang sangat bervariasi. Untuk Testudinata terestrial biasanya cangkang sangat menggembung, sedangkan pada Testudinata akuatik memiliki cangkang yang cenderung lebih datar. Ekstremitasnya termodifikasi sesuai dengan habitat hidupnya. Untuk anggota ordo Testudinata yang hidup di laut, ekstremitasnya termodifikasi menjadi bentuk seperti dayung untuk memudahkan hewan tersebut berenang. Sedangkan untuk anggota yang hidup di darat, alat geraknya termodifikasi menjadi bentuk seperti tonggak tanpa selaput, dan untuk yang hidup pada habitat semi-akuatik terdapat selaput renang di antara jari-jarinya. Untuk hewan yang hidup di air tawar, jari-jarinya dilengkapi dengan cakar. Cakar ini lebih panjang yang berfungsi antara lain sebagai alat untuk berpegangan pada pasangannya pada saat kopulasi. Reproduksi anggota ordo Testudinata terjadi secara ovivar dengan pembuahan secara internal. Telur yang dihasilkan disimpan dalam tanah, pasir, atau serasah dengan suhu yang relatif konstan. Pada penyu, biasanya dalam periode tertentu, mereka akan mendarat di pantai untuk meletakkan telur-telurnya. Anggota ordo ini tidak mempunyai gigi atau giginya mereduksi dan diganti dengan semacam modifikasi pada rahang keratinasi menjadi seperti bentuk paruh. Ordo Testudinata dibagi menjadi dua subordo berdasarkan kemampuan menarik kepala ke dalam cangkang, yaitu Cryptodira dan Pleurodira. Pleurodira terdiri atas 3 familia kura-kura air tawar. Pada familia Selidae, spesies memiliki leher yang sangat panjang dan berukuran kecil. Selidae adalah satu-satunya freshwater turtle di daerah Australia dan New Guinea. Kebanyakan Selidae memiliki ukuran menengah dengan panjang cangkang kura-kura dari 25 cm, kecuali Selus pibriatus yang panjang cangkangnya bisa mencapai 45 cm. Familia yang lain yaitu Velomedusidae dapat ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, dan Madagaskar. Sebagian besar memiliki ukuran dan bentuk yang hampir sama dengan Selidae, tetapi ada sebagian kecil anggota yang memiliki ukuran panjang karapaks 40-105 cm. Kepalanya dapat dilipat ke samping badan, namun tidak dapat ditarik ke dalam tempurungnya. Karapak biasanya terbentuk oval dan berwarna gelap, memiliki 13 sisik plastral dan 9-11 tulang plastral. Pelvisnya bersatu dengan tempurung atau cangkang, merupakan hewan karnivora, pemakai siput, kura-kura, dan amfibia. Cryptodira memiliki diversitas yang jauh lebih besar daripada Pleurodira. Kira-kira ada 9 familia dan lebih dari 40 negara yang telah diketahui. Habitatnya ada yang terestrial, hutan basah sampai gurun, air tawar, air laut, dan air payau. Subordo Cryptodira merupakan kura-kura darat, semi-akuatik, dan ada pula yang akuatik. Karakteristik dari anggota subordo ini adalah kepalanya dapat ditarik ke dalam cangkang dan vertebra cervicalisnya membentuk huruf S, mempunyai 12 sisik plastral dan 9-8 tulang plastral. Pada sebangsa kura-kura, jumlah sisik
Keping maupun susunan tulang sangat penting, artinya terutama dalam mengidentifikasi jenisnya. Kemudian karakteristik dari Testudinata. Yang pertama, tubuhnya tertutup oleh sisik yang membentuk varisai di bagian punggung, karapaks, dan perut plastron. Yang kedua, dapat dijumpai di darat maupun di air tawar atau semi akuatik. Yang ketiga, memiliki 4 tungkai bercakar dengan rupa yang bervariasi sebagai bentuk adaptasi terhadap habitatnya. Nah, yang keempat, perisai baning yang lunak terbuat dari tulang rawan dan karapaks yang dilapisi oleh kulit tebal dan licin. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya, kepada Saudari Cita Dwi Torian, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan ordo-ordo dari kelas reptil. Nah, ada 4 ordo dari kelas reptil, yaitu Rhynchocephalia atau tuatara, lalu Crocodilia atau buaya, Testudinata atau kura-kura dan penyu, dan juga Squamata atau ular dan kadal. Nah, di Indonesia sendiri itu hanya memiliki 3 dari keempat ordo tersebut, yaitu ordo Crocodilia, Testudinata, dan juga Squamata. Yang pertama itu ordo Crocodilia atau buaya. Ordo Crocodilia atau dalam bahasa Latinnya yaitu Crocodylus memiliki 21 spesies. Di Indonesia, khususnya di Sumatera, hanya terdapat 2 jenis buaya, yaitu Crocodylus porosus dan juga Thomistomas kegeli. Dalam sejarah, selama 170 tahun lamanya, tidak banyak perubahan yang terjadi pada buaya. Buaya muara atau Crocodylus porosus merupakan jenis buaya yang paling mudah ditemui dan menyebar hampir di seluruh Indonesia. Untuk karakteristiknya sendiri, memiliki kulit tebal, bersisik, ekor yang besar dan rahang yang kuat, orbit mata berbentuk segitiga, mata dan lubang hidung buaya terletak di bagian atas kepala. Memiliki moncong yang panjang. Nah, ketika makan, si buaya hanya menggunakan giginya itu untuk menangkap mangsanya. Makanan ditelan itu secara utuh, tetapi jika mangsanya itu terlalu besar, buaya akan mencabik-cabik si mangsa dengan cara memegang anggota tubuh dan memutar tubuh si mangsanya sampai mangsanya itu terpotong-potong. Buaya juga menelan batu dan benda lain sebagai abrasif untuk memecah makanan yang tertelan. Nah, untuk selanjutnya itu ordo Squamata atau ular dan kadal. Ordo Squamata dibagi menjadi 3 subordo. Yang pertama itu subordo Amphisbaenia, yang kedua subordo Sauria atau Lacertilia, dan yang ketiga itu subordo Serpentes atau Opidia. Nah, yang pertama yaitu subordo Sauria atau Lacertilia. Keluarga dari subordo Lacertilia memiliki beragam bentuk, ukuran, dan juga warna. Beberapa famili yang dikenal umum yaitu Skinkidae atau kadal, Agamidae atau bunglon, Gekkonidae atau cicak dan toke, dan Varanidae atau biawak. Sebagian besar dari Lacertilia memiliki 4 kaki, namun ada juga beberapa jenis kadal yang tidak memiliki kaki atau hanya memiliki 2 kaki saja. Beberapa jenis dari subordo Lacertilia bisa terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Tujuannya itu sebagai bentuk adaptasi perlindungan diri untuk menghindari pemangsa. Yang kedua yaitu subordo Amphisbaenia. Amphisbaenia atau disebut juga dengan Amphisbaenians atau cacing kadal merupakan sekelompok Squamata yang biasanya tidak memiliki kaki dan terdiri dari 180 lebih spesies yang masih ada. Amphisbaenians ini dapat dicirikan dengan memiliki ukuran tubuh yang panjang, pengurangan atau kehilangan anggota badan, dan mata yang belum sempurna. Karena banyak spesies memiliki tubuh dan sisik yang berwarna merah muda, sehingga mereka memiliki kemiripan yang hampir sama dengan cacing tanah. Meskipun memiliki kemiripan dengan ular dan Dimamidae, dalam studi filogenetik baru-baru ini yang menunjukkan bahwa mereka sangat berkerabat dekat dengan Lacertidae. Amphisbaenians tersebar luas di Amerika Utara, Eropa, Afrika, Amerika Selatan, dan juga Karibia. Namun, kebanyakan spesies memiliki panjang kurang dari 6 inci atau 150 mm. Namun, ordo dari Amphisbaenians ini tidak tersebar di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu Serpentes atau Opidia. Ular adalah reptil yang tidak memiliki kaki, kelopak mata, atau telinga eksternal.
Seluruh tubuhnya tertutup oleh sisik. Sebagian ular tidak berbisa dan melumpuhkan mangsanya dengan cara melilit atau menelan mangsanya secara hidup-hidup. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Priska Angelina. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai evolusioner. Ahli zoologi memperdebatkan asal-usul evolusi ular. Fosil paling awal berasal dari endapan kapur berumur 135 juta tahun. Beberapa ahli zoologi percaya bahwa ular yang paling awal adalah penggali. Hilangnya pelengkap dan perubahan struktur mata juga bisa jadi merupakan adaptasi yang serupa dengan yang terlihat pada sesilian. Nah, yang lain juga percaya bahwa hilangnya kaki bisa adaptif jika ular awal hidup di air atau hidup di vegetasi yang kusut. Fosil ular primitif yang berusia 90 juta tahun dari Australia mendukung hipotesis kedua ini. Ular-ular ini berukuran besar dan tidak memiliki adaptasi liang. Selanjutnya, ada struktur dan penggerak eksternal. Berbeda dengan amfibi, kulit reptil tidak memiliki fungsi pernapasan. Nah, kulit reptil ini tebal, kering, dan berkeratin. Sisik-sisiknya dapat diperkuat dengan pelat tulang dan dapat dimodifikasi untuk berbagai fungsi. Nah, misalnya sisik perut ular yang besar memberikan kontak dengan substrat selama penggerak. Meskipun kulit reptil jauh lebih sedikit kelenjar daripada amfibi, sekresi termasuk feromon yang berfungsi dalam pengenalan dan pertahanan seks. Nah, selanjutnya juga reptil secara berkala melepaskan lapisan epidermis luar kulit dalam proses yang disebut ekdisis. Apa kalian tahu apa itu proses ekdisis? Nah, istilah ekdisis juga digunakan untuk proses yang serupa meskipun tidak berhubungan pada arthropoda. Ekdisis ini umumnya dimulai di daerah kepala, dan pada ular atau kebanyakan kadal, lapisan epidermis terlepas dalam satu bagian. Potongan epidermis luar yang lebih kecil terkelupas. Nah, frekuensi ekdisis ini bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya, dan lebih besar terjadi pada reptil remaja daripada dewasa. Nah, selanjutnya juga reptil ini mengalami kromatofora, terutama berasal dari kulit dan berfungsi seperti amfibi, yaitu pewarnaan samar atau mimikri dan pewarnaan aposematik terjadi di ubin rep. Warna dan perubahan warna juga berfungsi dalam pengenalan jenis kelamin dan termoregulasi. Selanjutnya ada dukungan dan gerakan. Nah, untuk kerangka ular, amphisbaenian dan kura-kura menunjukkan modifikasi. Namun, dalam bentuk umumnya, kerangka reptilian didasarkan pada kerangka yang diwarisi dari amfibi purba. Kerangka sangat kaku untuk memberikan dukungan yang lebih besar, seperti tengkorak lebih panjang daripada amfibi dan tulang langit-langit sekunder sebagian memisahkan saluran hidung dari rongga mulut. Seperti dijelaskan sebelumnya, langit-langit sekunder berevolusi pada Archosaurus, di mana kemungkinan besar merupakan adaptasi untuk bernapas ketika mulut penuh dengan air atau makanan. Ini juga ada pada reptil lain, meskipun dikembangkan pada tingkat yang lebih rendah. Nah, reptil juga memiliki moncong yang lebih panjang, memungkinkan perkembangan epitel penciuman yang lebih besar dan peningkatan ketergantungan pada indera penciuman. Selanjutnya juga, reptil memiliki lebih banyak vertebra cervix daripada amfibi. Dua vertebra cervix pertama memberikan kebebasan bergerak yang lebih besar untuk kepala.
Sebuah atlas berartikulasi dengan satu kondilus pada tengkorak dan memfasilitasi anggukan. Sebuah sumbu dimodifikasi untuk gerakan rotasi. Angka variabel vertebra cervix lainnya memberikan fleksibilitas leher tambahan. Tulang rusuk reptil juga mungkin sangat dimodifikasi kura-kura dan naga terbang telah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu tulang rusuk ular memiliki hubungan otot dengan sisik perut yang besar. Nah, perlu diketahui juga bahwa alat gerak atau penggerak pada reptil primitif mirip dengan salamander. Tubuh tersampir rendah di antara perlengkap dan berpasangan dan kekar, yang memanjang ke samping dan bergerak dalam bidang horizontal. Tungkai reptil lain lebih memanjang dan ramping dan dipegang lebih dekat ke tubuh, dan sendi lutut dan siku berputar ke belakang. Dengan demikian, tubuh lebih tinggi dari tanah dan berat ditopang secara vertikal. Dan perlu diketahui juga bahwa banyak reptil prasejarah yang bipedal. Apa kalian tahu apa itu bipedal? Nah, bipedal ini artinya mereka berjalan dengan kaki belakang. Mereka memiliki panggul yang sempit dan ekor yang berat dan terentang untuk keseimbangan. Penggerak bipedal membebaskan pelengkap depan yang menjadi disesuaikan untuk menangkap mangsa atau terbang pada beberapa hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas jika terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Azmi Fauziah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai nutrisi dan sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan materi nutrisi dan sistem pencernaan pada ordo skomata terlebih dahulu. Yang pertama, pada gigi skomata tidak semua memiliki gigi yang berbentuk kerucut sederhana, dan pada gigi skomata tidak diatur ke dalam soket, serta pada beberapa kadal herbivore memiliki gigi dengan banyak hooks. Pada beberapa kadal memiliki lidah yang lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Yang ketiga, pada bunglon memiliki bentuk lidah yang menonjol yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang keempat, pada ampis pena atau kadal cacing memiliki gigi bertipe akrodon dan gigi bertipe pleurodon. Yang kelima, pada sebagian besar spesies, khususnya pada mulut ular, memiliki dua peran, yaitu peran dalam menangkap makanan dan peran untuk membawanya ke kerongkongan. Yang keenam, pada ular melibatkan modifikasi tengkorak untuk makan, yaitu pada tulang tengkorak dengan rahang yang bergabung secara longgar atau bebas dan memungkinkan untuk menyebar terpisah untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran kepala ular normal. Ketika mangsa sudah ditangkap oleh ular, maka sisi berlawanan dari rahang atas dan bawah akan secara bergantian mendorong ke depan dan menarik. Gigi yang mengarah ke belakang mencegah mangsa untuk melarikan diri dan membantu atau memaksa mangsa untuk masuk ke kerongkongan. Dan pada glotis atau saluran pernapasan membuka jauh ke depan, sehingga ular dapat bernapas sambil menelan mangsanya. Yang ketujuh, pada ular beludak, rahang atasnya berengsel dan memiliki taring yang menonjol keluar dari mulut, sehingga dapat menyerang objek dari berbagai ukuran. Dan yang terakhir, pada ular memiliki kerongkongan yang berdinding sangat tipis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi nutrisi dan sistem pencernaan pada ordo Crocodilia. Yang pertama, buaya merupakan hewan vertebrata non-mamalia yang memiliki gigi bertipe tekondon. Yang kedua, buaya memiliki 80 gigi yang berbentuk kerucut dan memiliki sebuah kondisi yang disebut dengan kondisi poliviodontik, yaitu proses penggantian ganda berupa gigi yang berbentuk kerucut yang diganti sekitar 50 kali sepanjang hidup mereka. Yang ketiga, pada lidah buaya tidak bisa dijulurkan untuk menelan makanannya,
Yang keempat, pada perut buaya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama daerah jantung yang secara eksternal mirip dengan kerongkongan dan secara internal tidak mirip dengan esofagus, dikarenakan memiliki lipatan dan mengarah ke dalam. Dan menjadi kontinu dengan bagian fundus yang memiliki banyak lipatan. Pada kedua bagian ini bertanggung jawab untuk pencernaan secara kimiawi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nutrisi dan sistem pencernaan pada ordo Testudinata dan ordo Rhynchocephalia. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada ordo Testudinata terlebih dahulu. Yang pertama, kura-kura ada yang termasuk ke dalam karnivora, omnivora, dan herbivora. Yang kedua, lidah pada kura-kura tidak bisa dijulurkan untuk membantu menelan makanannya. Namun, pada beberapa kura-kura memiliki tipe lidah yang berdaging. Yang ketiga, pada beberapa kura-kura, air memiliki pemisahan saluran udara dan makanan. Lalu yang keempat, pada penyu laut memiliki papila keratin yang berkembang untuk melapisi dinding esofagus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi nutrisi dan sistem pencernaan pada ordo Rhynchocephalia. Yang pertama, pada tuatara memiliki lidah yang lengket dan juga memiliki gigi yang bertipe pleurodon, atau bisa disebut juga dengan gigi yang melekat pada tulang rahang. Dan yang keenam atau yang terakhir, makanan dari tuatara sendiri biasanya terdiri dari arthropoda, cacing tanah, siput, telur burung, burung kecil, katak, dan cicak, serta jangkrik yang berukuran sebesar tikus yang seringkali disebut dengan weta. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yayu Azmi Indriani. Kepadanya saya persilakan. Sistem sirkulasi darah pada reptil. Reptil memiliki jantung yang terdiri dari 4 ruangan, yaitu ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri, serta sebuah sinus venosus. Antara ventrikel kanan dan kiri terdapat sekat yang belum sempurna sehingga terjadi pencampuran darah yang kaya oksigen dalam ventrikel kiri dengan darah yang kaya karbon dioksida dalam ventrikel kanan. Sistem sirkulasi darah reptil termasuk sistem sirkulasi darah ganda. Darah dari vena yang kaya karbon dioksida masuk ke jantung melalui sinus venosus ke bagian atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan. Kemudian, darah dipompa menuju paru-paru. Darah dari paru-paru yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri dilanjutkan ke ventrikel kiri. Darah dari ventrikel kiri dipompa keluar melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem pernapasan pada reptil. Secara umum, reptil bernapas menggunakan paru-paru. Tetapi pada beberapa reptil pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Pada reptil, umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, trakea, bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Sistem pernapasan pada reptil lebih maju daripada amfibi. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Namun pada reptil, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks, dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-parunya bertekstur seperti spons. Kemudian selanjutnya pengaturan suhu pada reptil. Suhu tubuh reptil mengikuti suhu lingkungannya. Reptil harus berpindah dari tempat yang bersuhu panas ke tempat yang suhunya lebih dingin atau sebaliknya agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Sebagai contoh, buaya masuk ke dalam jenis hewan reptil. Pada buaya, berendam di dalam kolam, mereka akan membuka mulutnya terus-menerus.
Berendam di dalam kolam dan membuka mulutnya adalah salah satu usaha buaya untuk mendinginkan tubuhnya di tengah udara yang panas. Selanjutnya, fungsi saraf dan sensorik. Reptil memiliki otak dengan dua lobus olfaktoriosus yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum dan hipofisis. Terdapat pula 12 pasang saraf kranial. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekresi pada reptil. Organ ekresi pada reptilia terdiri dari dua ginjal metanefros. Pada subkelas Diapsida, sisa metabolisme nitrogen dibuang dalam bentuk asam urat. Pada kura-kura, sisa metabolisme utama yang diekresikan adalah urea. Ginjal pada reptil tidak bisa menghasilkan urin, cair yang lebih pekat daripada cairan tubuh mereka. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur khusus di nefros ginjal yaitu lengkung Henle, sehingga beberapa reptil menggunakan usus besar dan kloaka untuk membantu reabsorpsi air. Beberapa hewan juga bisa mengambil dan menyimpan air dalam suatu kantung. Kelebihan garam juga diekresikan oleh beberapa reptil melalui lubang hidung atau nasar dan kelenjar garam. Nah, kemudian saluran ekresi pada reptil berakhir pada kloaka. Ada dua tipe kloaka yang spesifik untuk ordo-ordo reptilia. Kloaka dengan celah melintang terdapat pada ordo squamat dan kloaka dengan celah membujur terdapat pada ordo Cleonea dan ordo Crocodilia. Boleh rekan-rekan melihat pada gambar organ ekresi pada reptilia. Sistem ekresi pada reptil ini mirip seperti ginjal. Nah, ginjal dengan lebih banyak unit penyaringan darah yang disebut nefron menggantikan ginjal embrionik reptil selama perkembangan. Ginjal fungsional reptil dewasa disebut ginjal metanefrik. Kebanyakan reptil mengeluarkan asam urat. Ini tidak beracun dan relatif tidak larut dalam air, itu mengendap di ekresi. Selain reabsorpsi air dari sistem ekresi, permukaan pernafasan internal dan permukaan terbuka yang relatif kedap air mengurangi kehilangan air melalui penguapan. Perilaku yang membantu mengatur suhu juga membantu menghemat air, kebiasaan malam hari, dan menghindari suhu permukaan yang panas di siang hari dengan menggali lubang mengurangi kehilangan air. Nah, kemudian selanjutnya mengenai sistem reproduksi pada reptil. Pada umumnya, jenis kelamin pada reptil terpisah antara hewan jantan dan hewan betina. Pada hewan jantan, organ reproduksi terdiri atas testis, vas deferens, dan bermuara di kloaka. Saluran pengeluarannya menjadi satu dengan saluran pengeluaran dari ginjal metanefros. Semua reptil kecuali tuatara memiliki organ kopulasi yang fungsional. Strukturnya bervariasi pada setiap kelompok hewan, tetapi semuanya memiliki jaringan ekresi yang merupakan bagian terpenting dalam mekanisme fertilisasi internal. Organ kopulasinya berupa satu pasang hemipenis. Pada kada dan ular, hemipenis memanjang seperti ekor. Hanya satu hemipenis yang akan masuk ke dalam organ fertilisasi hewan betina, tetapi keduanya masuk secara bergantian. Nah, rekan-rekan juga dapat mengamati organ-organ apa saja yang terdapat dalam reproduksi suatu reptil pada gambar tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat jelas itu mengenai apa yang saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh pemaparan materi telah dilaksanakan. Terima kasih kepada rekan-rekan presentator. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya-jawab. Disilakan kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan perihal materi reptiles atau Diapsid amniota ini melalui kolom Google Classroom yang telah disediakan. Dan untuk selanjutnya dari pertanyaan tersebut akan dibahas melalui pertemuan mata kuliah Zoologi Vertebrata. Oleh karena itu, mari kita cukupkan terlebih dahulu pada presentasi kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.